Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan kembali membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana saat itu Kinanti melihat kalau baby Nayaka ini dibawa oleh seorang pengemis. Lalu Kinanti pun meyakini kalau itu adalah baby Nayaka. Kinanti pun menceritakan hal ini kepada Tuan Muda Abimana dengan Eyang Marta. Akan tetapi mereka tidak ada yang percaya dengan Kinanti, sehingga Kinanti pun merasa sedih sekali karena tidak ada yang percaya dengan ceritanya dan keyakinan dirinya kalau baby Nayaka itu masih hidup dan saat ini dibawa oleh seorang pengemis. Ketika berada di dalam kamar, Kinanti ini berusaha kembali menjelaskan kepada Tuan Muda Abimana kalau ia benar-benar telah melihat baby Nayaka. Kinanti di sini sambil menangis mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau ia sebagai seorang ibu nalurinya tidak akan pernah salah karena itu benar adalah baby Nayaka yang dibawa oleh pengemis tersebut. Akan tetapi di sini nih guys, Tuan Muda Abimana yang sudah meyakini kalau baby Nayaka itu sudah meninggal, ia tidak percaya dengan ceritanya Kinanti. Di sini Tuan Muda Abimana menganggap kalau saat ini Kinanti benar-benar sedang berhalusinasi yang memikirkan baby Nayaka yang saat ini sudah meninggal dunia. Tuan Muda Abimana di sini membujuk Kinanti dan meyakinkan Kinanti kalau baby Nayaka itu sudah meninggal, kata Tuan Muda Abimana kepada Kinanti. Akan tetapi di sini Kinanti tetap bersikeras kalau Nayaka itu masih hidup nih guys, dan Kinanti merasa sangat kesal sekali karena Tuan Muda Abimana ini tidak percaya kepada dirinya kalau baby Nayaka itu masih hidup. Lalu Tuan Muda Abimana akhirnya membiarkan Kinanti sendirian di dalam kamar. Nah guys, di scene berikutnya rupanya Tuan Muda Abimana ini yang memikirkan istrinya saat ini yang Tuan Muda Abimana anggap sudah menjadi gila karena memikirkan Nayaka saat ini yang sudah meninggal. Ia pun duduk sendirian di taman melamun memikirkan Kinanti. Dimana saat itu datang David menemani Tuan Muda Abimana. Lalu Tuan Muda Abimana pun curhat nih guys kepada David. Ia menceritakan kepada David kalau Kinanti ini masih saja berhalusinasi, baby Nayaka itu masih hidup. Di sini Tuan Muda Abimana sangat memikirkan Kinanti, istrinya tercinta tersebut ya guys, yang saat ini Tuan Muda Abimana anggap kalau istrinya saat ini sudah benar-benar stres dan gila. Tuan Muda Abimana meminta pendapat kepada David bagaimana caranya ia agar Kinanti ini nantinya bisa sembuh dan tidak memikirkan baby Nayaka lagi nih guys ya. Sementara itu di dalam rumahnya Tuan Muda Abimana ini terjadilah sesuatu yang membuat kira-kira emak-emak semua akan menjadi bahagia dan tertawa nih guys. Anita si ular kadut yang jahat ini tiba-tiba saja jatuh pingsan dan sepertinya ia pun terserang stroke dan seperti hukuman bagi si ular kadut ini karena telah terlalu banyak berbuat jahat. Saat itu Anita ular kadut ini pun terjatuh di dapur rumahnya Tuan Muda Abimana. Untunglah saat itu Bijumi ini pergi ke dapur dan melihat si ular kadut ini sudah jatuh dan sepertinya ia pun terserang stroke nih guys. Nah ini adalah akibatnya kalau orang yang terlalu jahat ya guys ya. Sehingga Tuhan pun akhirnya menghukum Anita ini dengan diberikan penyakit yang stroke seperti ini nih guys, agar ia tidak bisa berbuat jahat lagi kemungkinan. Nah sementara itu Tuan Muda Abimana bersama dengan David yang sedang berada di taman sedang ngobrol ini pun mendengar jeritan Bijumi. Dan Tuan Muda Abimana bersama dengan David ini akhirnya kepanikan pun terjadi
di keluarganya Sudirga, di mana saat itu Tuan Muda Abimana dan David pun kaget mendengar suara Bijumi yang menjerit. Yang Tuan Muda khawatirkan saat ini adalah Kinanti, di mana saat itu Tuan Muda Abimana meninggalkan Kinanti sendirian. Untungnya ini adalah si Anita ular kadut yang terserang stroke. Nah guys, di tempat yang berbeda juga di episode kali ini diceritakan di mana Natasha ini memaksa Reno untuk bertemu dengan orang tuanya. Tentu saja di sini Reno yang dipaksa oleh Natasha ini untuk bertemu dengan ayahnya Natasha ini merasa tidak enak hati nih guys, karena memang Reno ini benar-benar salah tingkah karena memang ia sudah tidak mencintai Natasha lagi. Akan tetapi di sini Natasha ini tetap saja ingin bersama dengan Reno yang sudah mempunyai istri tersebut. Terjadilah tarik-tarikan antara Reno dengan Natasha ini, di mana Natasha tetap saja memaksa Reno ini untuk bertemu dengan ayahnya, di mana saat ini ayahnya sedang duduk sendirian menunggu kedatangan Reno yang dijanjikan oleh Natasha. Nah guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Reno dan Natasha, ampun deh guys, Mimin ini agak-agak gimana gitu ya guys ya. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Reno ini akan menikah dengan Natasha? Mimin juga belum tahu pasti. Sementara itu yang di sini yang membuat kita sangat bahagia sekali, ternyata sebuah kejahatan itu suatu saat pasti akan mendapatkan ganjarannya, seperti yang dialami oleh Anita saat ini yang terserang stroke. Kemungkinan Anita pun tidak akan sembuh nih guys menurut Mimin, tapi guys ya. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita. Serta Mimin mohon doa dan dukungan dari kalian semua supaya sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya dan kita dapat menikmati sinetron ini lebih lama lagi. Akhirnya Mimin pun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.